Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Elzapa Studio. Teman-teman guru yang hebat semua, dari video pengisian rapot P5 yang sudah pernah saya share, banyak sekali komen yang masuk. Terutama adalah bagaimana cara mengisi ataupun memasukkan input data, dimensi, elemen, subelemen. Oleh karena itu, mulai video ini saya akan membuat tutorial satu persatu dari kelas 1 fase A, mulai dari tema pertama sampai tema yang terakhir. Jadi tonton terus video ini, jangan di skip, dan kita mulai tutorialnya. Kali ini tutorial yang akan saya berikan adalah cara mengisi rapot penilaian proyek untuk kelas 1 fase A, tema gaya hidup berkelanjutan. Proyeknya adalah mengurangi dan mengolah sampah plastik. Sedangkan bagi teman-teman semua, nanti ketika temanya sama, proyeknya tinggal menyesuaikan saja. Kita mulai tutorialnya. Kita buka sama-sama aplikasinya, identitas sekolah, isi silahkan yang lengkap di sini. Di sini kelas ya, kelas 1 fasenya A. Tahun pelajarannya silahkan disesuaikan ya. Kalau sekarang ya 2023 ya. Ini masuk ke 2023 2024. Kemudian tanggal rapotnya, kalau proyek 1 berarti perkiraan di bulan Desember ya. Silahkan disesuaikan saja. Misalnya ini 17 Desember 2023 begitu. Kalau yang data ini silahkan disesuaikan dengan tempat tugas maupun kalender dari teman-teman semua. Kemudian judul proyek 1 ya. Jadi kita mengisi proyek 1, mengurangi dan mengolah sampah plastik. Oke, langsung ke data siswa. Ini silahkan diisi yang lengkap ya, diisi yang lengkap. Seperti biasa, teman-teman semua menyediakan filenya di Excel, nanti tinggal kopikan ke sini aja. Kemudian deskripsi. Oke, deskripsi ini bisa nyontoh di sini teman-teman. Proyek ini adalah gitu. Bisa juga ini. Dalam proyek ini seperti itu juga boleh. Oke, jadi ini contohnya adalah judul proyek 1, mengurangi dan mengolah sampah plastik. Proyek ini bertema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengurangi dan mengolah sampah plastik, dilaksanakan di kelas 1. Dalam proyek ini membangun 3 dimensi, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlakul karimah. Dimensi gotong royong dan kreatif. Jadi ada 3 dimensi yang kita ambil. Diharapkan siswa nantinya paham dan peduli dengan masalah sampah yang ada di sekitarnya, mampu mengurangi dan mengolah sampah plastik dengan benar, dan mampu berkreasi menciptakan barang-barang yang bernilai seni maupun bernilai guna dari sampah plastik yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian ini ada petunjuk, tuliskan secara singkat tentang deskripsi proyek yang dilakukan di sekolah Anda pada tempat yang tersedia. Oke, isikan sesuai dengan jumlah proyek yang Anda lakukan selama 1 tahun ya. Jadi misalnya kita 2 dalam 1 tahun melaksanakan 2 proyek ya silahkan. Ini ada juga yang kalau SMP SMA mengambil 3 proyek juga silahkan. Dan kali ini kita baru mengisi 1 proyek ya. Ini adalah contoh proyek pertama. Kemudian ini yang sering sekali jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menginput datanya. Silahkan input data proyek ini sesuai dengan yang sudah diidentifikasi pada modul proyek Anda. Nah, dari modul itulah kita memasukkan di sini dimensinya. Ya, dari modul itu silahkan input penilaian akhir siswa tiap sub elemen sesuai dengan capaian per fasenya. Ini nanti yang ini ya. Jadi di input ini sumbernya adalah dari modul, dan modul itu sumbernya dari mana? Sumber modul adalah dari ini teman-teman semua. Nah, sumber modul
adalah dari penentuan tema atau penetapan tema berdasarkan rapat, tim. Kemudian sumbernya ini dari sini. Untuk elemennya apa, dimensinya apa, sumbernya dari sini. Adalah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 009 HKRR 2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen ini. Sumbernya dari sini, teman-teman. Ya, ini tinggal browsing aja, banyak sekali udah di internet, tinggal ketik-ketik aja, ya. Kemudian langsung kita masuk input data. Nah, di sini fase A, kelasnya kelas 1, judul proyeknya mengurangi dan mengolah sampah plastik. Kita perhatikan dulu. Silahkan pilih dimensi, elemen, dan subelemen yang Anda gunakan pada proyek 1 penguatan profil pelajar Pancasila secara berurutan ya. Dari dimensi, kemudian elemen dan subelemen ya, dari kiri ke kanan. Jangan lupa pilih fase. Capaian tiap fase akan berubah otomatis, tidak perlu diubah. Itu ya. Mulai dari dimensi, elemen, subelemen, capaian fase ini sudah secara otomatis. Nah, untuk kita melihat dimensinya dari mana, inputnya dari mana gitu kan. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Dimensi ini kita menentukan dimensi 2 sampai 3 ya, teman-teman. 2 sampai 3 dimensi yang kita tentukan. Jadi dimensi yang 4, 5, 6 tidak usah diisi begitu. Jadi dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Kemudian dimensi 1 kita ngambilnya dari mana? Dari sini, dari keputusan Kepala Badan Standar itu. Dimensi 1, apa yang kita masukkan? Nah, ini sekedar contoh berdasarkan rapat dari tim. Dimensi 1 memasukkan ini. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita masukkan dulu. Ya, kita masukkan dulu sini ya. Nah, ini beriman dan bertakwa gitu, dimensi 1. Ini ngekliknya di sini ya. Jadi ini tengahnya diklik, nanti akan muncul panah seperti ini, akan muncul panah. Diklik dulu, dia akan muncul panah. Kemudian dari panahnya itu kita ambil beriman dan bertakwa begitu. Kemudian yang elemen dulu, dimensi 1 sudah, sekarang elemennya. Elemennya kita lihat di sini apa saja elemennya. Nah, kita mau mengambil elemen apa? Akhlak beragama, kemudian elemen akhlak pribadi, kemudian elemen akhlak kepada manusia, elemen akhlak kepada alam. Nah, kebetulan kita ngambil elemen akhlak kepada alam karena itu kaitannya sampah plastik dengan lingkungan. Maka kita masukkan dulu elemen akhlak kepada alam. Bukan ininya di copy ya, kita lihat di sini. Elemen ini kita klik di sini, kita pilih. Ini kan banyak sekali ya. Nah, kita pilih elemen akhlak kepada alam. Kita klik. Oke. Kemudian subelemen. Subelemen juga kita kembali ke sini. Subelemennya apa? Elemen akhlak kepada alam. Ini di sini ada subelemennya. Ada subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi, dan ada subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, dari tim itu milih yang mana? Nah, sebagai contoh dari rapot saya, ini menjaga lingkungan alam sekitar subelemennya. Ya, kita masukkan ya. Subelemen. Nah, ini kita lihat menjaga alam sekitar. Ini kan ada 2 tadi ya. Yang satu memahami keterhubungan ekosistem. Nah, yang kita masukkan adalah yang ini, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan alam sekitar. Dan capaian fase ini otomatis sudah masuk. Kalau mau kita cocokkan ya, membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Di sini sama ini teman-teman. Nah, membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Berarti dimensi 1 sudah kita masukkan. Sekarang kita masukkan dimensi kedua. Dimensi kedua kita ambil gotong royong. Sekali lagi ini berdasarkan musyawarah dari tim ya. Dimensi gotong royong yang kita ambil ya, coba kita sekarang lihat di sini.
kita lihat yang dimensi gotong royong. Dimensi gotong royong itu ini. Tabel 3 ya. Dimensi perkembangan dimensi gotong royong, bergotong royong. Ini dimensi bergotong royong. Klik di sini, ada panahnya, kita klik bergotong royong. Kemudian elemennya apa? Nah, ini saya hapus dulu biar teman-teman tidak bingung ya. Oke, ini kita hapus dulu. Iya, seperti ini kita hapus dulu. Elemennya apa? Nah, kita pilih salah satu di sini. Yang manakah? Nah, di sini ada kolaborasi, kepedulian, berbagi. Sumbernya dari mana? Dari sini. Elemen kolaborasi, kemudian elemen kepedulian, elemen berbagi. Nah, kita mau pilih yang mana? Nah, kita elemen kolaborasi kita masukkan dulu. Elemennya elemen kolaborasi. Oke. Kemudian sub elemennya apa? Kita lihat di sini sub elemennya apa? Oh, di sini ada dari kolaborasi itu sub elemennya ada kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, kemudian saling ketergantungan positif, koordinasi sosial. Oke, kita pilih salah satu ya. Misalnya mana kita pilih sub elemennya? Coba kita pilih misalnya proyek kita itu akan ngambil sub elemen kerjasama. Boleh ini kerjasama, dan ini otomatis sudah ada. Menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan. Oke, kita cek kali lagi kerjasama ya. Kerjasama. Nah, menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan. Oke, ini dimensi bergotong royong. Masih satu lagi kita pilih, yaitu dimensi berdasarkan musyawarah adalah dimensi kreatif. Nah, dimensi kreatif itu elemennya apa? Dimensi kreatif. Mana ya? Kreatif. Ini bernalar kritis, satu lagi kreatif itu dimensi terakhir ya. Dimensi kreatif itu elemennya ada menghasilkan gagasan yang orisinal dan elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, ini kebetulan dari sekolah kami adalah menghasilkan karya dan tindakan orisinal. Kita tulis di sini. Kita klik tengahnya, kita klik panahnya. Menghasilkan karya dan tindakan seperti ini. Sub elemennya apa? Nah, di sini sub elemennya kosong. Kalau sub elemennya kosong, maka kita pilih sama dengan yang di sini, yaitu menghasilkan karya. Seperti itu, kita pilih seperti ini. Oke ya, tadi menghasilkan karya. Kemudian capaian fasenya sudah otomatis, yaitu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran. Kita cek sama tidak? Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran. Jadi sama, karena sumbernya dari sini teman-teman. Nah, setelah ini selesai, ya di save dulu. Kita masuk ke penilaian. Nah, ketika masuk ke penilaian, sekali lagi bahwa ini adalah penilaian formatif atau penilaian proses. Jadi di sini ya, silahkan klik pada huruf tebal untuk mengetahui rubrik kriteria tiap capaian. Ini ya, nanti di sini. Kemudian petunjuk berikan tanda V pada salah satu kolom yang dicapai peserta didik pada capaian subelemen per fase. Sesuaikan dengan rubrik penilaian dengan mempertimbangkan jurnal guru, portofolio siswa, dan lain sebagainya. Note, ketikkan huruf V kapital sehingga terbaca pada bagian rapot. Ya, kita memasukkannya adalah V kapital. Kita perbesar dulu biar kelihatan. Oke, seperti ini.
Karena di sana tadi sudah diisi, yang di sini yang di sini teman-teman. Lah yang di input data sudah diisi, maka di penilaian dia udah muncul, yaitu beriman. Kemudian di sini capaian fasenya, ini dimensi gotong royong, ini capaian fasenya, dan ini dimensi kreatif, ini capaian fasenya. Nilainya seperti apa? Nah, nilai ini kita ngambilnya berdasarkan proses. Sumbernya dari sini, teman-teman. Setiap merancang kegiatan, maka dari kegiatan pertama sampai terakhir harus selalu ada penilaian formatif. Ya, bisa, saya kebetulan ini hanya 3 ya. Ini formatif 1, formatif 2, formatif 3. Formatif 1 untuk dimensi ketuhanan, dimensi yang ini. Dimensi ini beriman dan bertakwa. Kemudian formatif 2 untuk bergotong royong, dan formatif 3 untuk kreatif. Dan teman-teman bisa membuat lebih dari 1. Nah, kemudian nanti memasukkan, diambil min atau nilai yang paling sering muncul. Oke, kita buka ini. Beriman dan bertakwa, ini kita ambil nilainya pada kegiatan ini, pada kegiatan 6. Formatif 1. Kita masukkan ke sini. Ya. Ini mulai dari belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Ini masing-masing siswa tinggal dimasukkan saja. Pakai huruf V kapital. Ya, huruf V kapital gitu biar terbaca ya. Ya, semuanya pakai V kapital. Kemudian ini bergotong royong, ini dilaksanakan pada kegiatan ke-11. Atau bisa jadi tidak mengambil pada kegiatan ke-11, dari kegiatan mana saja, kegiatan keberapa saja, itu berdasarkan pengamatan dari fasilitator ya. Misalnya teman-teman tidak mau mengambil salah satu kegiatan, boleh saja sampai di akhir kegiatan ya semuanya, kemudian fasilitator membuat semacam resume. Oh, kalau anak ini untuk dimensi beriman dan bertakwa nilainya sekian, mau PP mau MP gitu juga tidak masalah, seperti itu, karena ini fleksibel. Kemudian untuk formatif 3 kita ambil di dimensi kreatif, kita masukkan di sini. Di kegiatan berapa dia? Kegiatan 15. Ya, sekali lagi, ini fleksibel teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau mengambil tidak hanya 1, 2, 3 formatif, dipersilahkan. Mau diletakkan di akhir kegiatan dengan berdasarkan pengamatan dari fasilitator, juga dipersilahkan. Yang penting bahwa nilai formatif ini dimasukkan ke sini, ini ada sumbernya. Kalau sudah selesai, tinggal kita rapotnya. Seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk rapot P5 kelas 1 tema gaya hidup berkelanjutan. Proyeknya adalah mengurangi dan mengolah sampah plastik. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.